Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat kakak-kakak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, belum kita mengawali kegiatan hari ini, mari kita laksanakan berdoa terlebih dahulu ya, agar lancar segala kegiatannya, kemudian apa yang kita harapkan hari ini bisa tercapai semua. Amin. Oke, ada nggak yang bersedia pimpin untuk berdoa? Silakan. Ya Bapak, saya coba Bapak. Baik, kasih Kak Abid. Silakan Kak Abid, boleh pimpin. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Kak Abid. Mudah-mudahan doanya dikabul. Kita semua ini bisa semangat belajarnya ya, dan lancar belajar. Baik, kegiatan keduanya setelah berdoa tentunya Bapak pengen nanya tentang kesehatannya. Semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak Fuad. Harus jaga kesehatannya ya, meskipun sekarang sudah lulus. Kakak-kakak semua di sini harus tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi prokesnya biar tidak kejadian lagi yang namanya COVID ya. Kan nggak enak kalau kita sering diam di rumah. Ke sekolah kan dapat uang saku ya, jadi bisa jajan ya, jadi harus sehat. Siapa? Oke. Bapak akan cek dulu kehadirannya ya. Kayaknya hadir semua nih ya, yang ada di sini. Kak Abid hadir. Iya Pak, biasanya. Oke. Abid hadir ya. Bu Aris hadir. Kak Erwin gimana? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Baik, pokoknya kalau sehat tentunya harus hadir ya ke sekolah. Nah, gimana nih sekarang kondisi kelasnya? Nyaman nggak di kelas? Sudah bersih Pak. Ya? Hanya gerah Pak. Kemudian, Udah siang Pak. gerah. Oh iya ya, udah siang. Ini berarti harus nanti mudah-mudahan ke depan sekolah banyak rezeki bisa pasang AC ya. Biar nggak gerah. Amin, amin. Berjalan tapi ya. Jadi harus berjalan biar kelasnya bersih. Tentunya kalau kelasnya bersih kan jadi nyaman belajarnya ya. Oke. Nah, di hari ini kita belajar mengenai variabel acak. Pembelajaran di hari ini tentu ada aturan-aturan pembelajarannya ya. Yang pertama, nanti kakak-kakak semua di sini harus ikut aktif ya, ikut aktif dalam pembelajaran. Kemudian nanti pembelajaran hari ini kita akan gunakan metode PDL ya. Nanti akan dikasih tahu prosedurnya seperti apa. Pokoknya diisi aja dengan baik ya. Jadi kalaupun ada yang mau ke toilet, boleh ke toilet, pasti harus bisa semuanya ya. Surat itu buat aku. Itu bersih. Aku tuh ini gimana sih? Aku pinjaman buat di sini, pinjamnya di sini. Nah, Bapak punya sedikit kata yang luar biasa. Ini Bapak menemukan bahwa ada seorang guru generis dan ada tulisan luar biasa di sini. Jadi pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong. Pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran. Jadi hari kita belajar bukan untuk mengisi pikiran kalian yang kosong. Jadi kalian itu sebetulnya bukan membawa memori apa ya, tapi kalian itu sudah punya potensi yang luar biasa. Nah, disinilah
pendidikan ini bagaimana menyulut agar potensi yang ada di diri kalian itu bisa lebih maksimal. Itu ya. Jadi harus semangat ya. Jadi tidak ada tuh namanya siswa tidak pintar ya, tidak ada ya, belum pintar. Proses pendidikan ini adalah proses biar kalian bisa jadi pintar, cerdas, baik, soleh, solehah ya. Siap ya? Ya, harus percaya diri ya. Siap, Pak. Harusnya ya. Siap, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke materi awal, Bapak pengen ngecek nih. Ada yang tahu ini itu gambaran? Kendaraan, Pak. Kendaraan, betul. Ini kendaraan macam-macam ya, ada banyak ya. Berhubung dengan kendaraan, masih ingat nggak kalian dengan yang namanya himpunan dan peluang ya? Ini ada beberapa kendaraan. Kalau kita lihat kendaraan di sini, yang paling membedakan itu dari apanya? Jumlah roda, Pak. Jumlah roda. Rodanya beda-beda, Betul. Mak. Oke, KSP hebat nih. Rodanya berbeda-beda ya. Jadi ada yang roda 2, ada yang rodanya 3, ya, dan ada yang rodanya 4. Jadi kalau kita mengingat lagi tentang himpunan, bisa nggak menyebutkan di sini, Bapak kasih nomor ya, biar lebih mudah. Ada yang bisa menyebutkan kendaraan mana saja yang beroda 2? Nomor 7, nomor 5, nomor 10. Betul. Oke, nomor 7, nomor 10. Nih, Pak Abid kalau suruh milih mau kendaraannya yang nomor 5, 7, 10. Kalau saat ini yang nomor 10. Oke, keren ya. Jadi jiwa muda ya. Anak SMA cocok nih. Buat jalan-jalan. Oke, nomor 10 ya. Jadi, Juga mau, Pak. jadi ada ingat nggak himpunan itu apa? Oke, sambil mengingat ya. Jadi Bapak ingatkan lagi di materi bundel acak ini, kalian harus memiliki atau ingat lagi materi prasyarat yaitu mengenai himpunan, kemudian mengenai peluang. Jadi himpunan itu pada dasarnya kumpulan ya. Di sini kumpulan, kemudian biasanya ada himpunan itu dinyatakan huruf kapital, kemudian pakai tanda kurung untuk mengisi anggota-anggotanya. Contohnya misalkan ada himpunan A, di dalamnya bilangan prima terletakkan 3. Kan ada himpunan B, di sini disebutkan anggotanya misalkan 1, 3, 5. Terus ada juga himpunan yang menggunakan penulisannya menggunakan notasi. Ini pernah ya dipelajari ya. Jadi harus diingat kembali. Kemudian naik peluang. Nah, peluang yang kita pakai sementara di sini adalah cara untuk mencari anggota-anggota ya. Jadi nanti peluangnya nanti kita sampai ke kombinasi. Kemudian bagaimana menentukan kemungkinan-kemungkinan. Di hari ini kita akan coba fokus dulu di penggunaan di peluangnya, yaitu bagaimana cara menggunakan tabel untuk mencari ruang sampel dan bagaimana mencari ruang sampel yang menggunakan bilangan pokok. Seperti itu ya. Udah mulai ingat lagi ya? Agak, Pak. Ya. Ya, sudah mulai ingat sedikit-sedikit, Pak. Alhamdulillah sudah mulai ingat ya. Oke, biasa yang namanya belajar kalau jarang pakai kadang suka lupa. Tapi lupa itu hal yang wajar ya. Ketika diingatkan kembali berarti harus sudah mulai ingat. Baik, Bapak akan kasih tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan menggunakan
problem based learning ya, pembelajarannya ini kita pernah lakukan, ini akan lakukan lagi. Kemudian nanti kalian, Bapak harapan Bapak kalian akan bisa nantinya melakukan pengertian variabel acak. Kemudian kalian juga nanti harus bisa membedakan mana variabel acak diskrit dengan variabel acak kontinu dan sebagainya. Kemudian kalian juga harus bisa menentukan ruang sampel variabel acak benar. Kemudian kalian juga harus bisa menyimpulkan variabel acak diskrit dengan variabel acak kontinu dengan benar. Kemudian kalian juga harus dari pembelajaran matematika hari ini harus bisa lebih mengembangkan lagi sikap religiusnya. Jadi kita tadi sudah mulai dengan mengawali sesuatu harus dengan berdoa ya. Nanti kita akhiri juga dengan berdoa. Kemudian harus tanggung jawab dan bekerja keras. Dan yang terakhir kalian harus mulai terbiasa tadi asal lagi berpikiran kritisnya, kreatif, pola pikir dan itu ya. Baik, nah ini suatu masalah. Jadi kenapa sih kita harus belajar variabel acak ya? Terusnya untuk apa? Jadi ada salah satu masalahnya adalah jadi ada keluarga Pak Fuad ya, keluarga Fuad berusaha memiliki 3 orang anak. Jadi baru nih, terus pengen lihat 3 anak. Kemudian bisa nggak kita tentukan atau bantu ya? Ada pertanyaan adalah apakah berapakah peluang Pak Fuad memiliki 2? Bisa opini. Gimana ya caranya ya, Pak? Ya, oke. Hari ini kita akan belajar nanti harus bisa ya. Oke, kita akan belajar. Baik. Nah, sebelum masuk, Bapak mengecek dulu kemampuan awal. Bapak udah sharekan emailnya. Silahkan kita coba kerjakan terlebih dahulu ya. Waktunya ini sebentar, hanya 4 hal dan karena jadi cukup 2 menit atau 3 menit ya. Nanti kalian menentukan benar dan salah. Oke, hasilnya ada ya. Ini hebat. Ada beberapa yang belum juga. Ada beberapa yang juga Nggak ngerti Bapak. belajar. Ya, promosi ya. Yang dapat peringkat pertama siapa, Pak? Yang Kedua aku peringkat berapa ya? Lutfi ya. Ya. Bulat nih. Oke, Jangan Pak, malu Pak. Udah dibacain, Pak. Ini Bapak share aja lah. Share ya. Biar sebetulnya ini jadi ya, nomor 1 lebih pintar, yang tidak pintar enggak ya, semuanya pintar Pak. Ya, murid-murid Bapak bahwa Hore. baik. Kemudian, nah ini nih kita mulai. Jadi di variabel acak ini kita akan bekerja amati permasalahan berikut. Coba, ini ada 3 gambar ya. Orang mikir ya, maka apa ya kira-kira pertanyaannya? Oke, yang pertama bilangan kuadrat kurang dari 30. Kemudian yang kedua permasalahannya adalah kendaraan yang melewati perempatan. Kemudian yang ketiga bilangan bulat lebih dari 3. Pertanyaannya, mana yang merupakan variabel acak kontinu? Bisa nggak?
Yo. Kemudian yang kedua, manakah yang merupakan variabel acak diskrit? Terakhir, apa yang dimaksud variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu? Tentunya kalau kita dari 3 permasalahan ini, kalau kita harus menjawab mana yang variabel acak kontinu dan mana variabel acak diskrit, tentunya kita agak sulit ya kalau kita tidak paham ya. Nah, biar lebih paham, Bapak minta kalian buka GCR-nya ya. Bapak sudah bagikan materinya di GCR ya. Nah, ini nih di bahan ajar, kalian bisa baca-baca di bahan ajar ini. Kemudian coba kalian tuliskan resumenya dari hasil membaca tentang materi variabel acak. Ya, bisa ya. Bapak kasih waktu 1 menit, 5 menit buat membaca. Ya. Siap, Pak. Pak. Oke, sudah ya membacanya ya. Oke, sekarang coba kalian, kemarin Bapak sudah buatkan kelompok ya, masing kelompok 4 sampai 5 orang, karena kita jumlahnya kebetulan pas ya, kita 12 orang, berarti per kelompoknya 4 orang, jadi ada 3 kelompok ya. Kemarin sudah dibagikan, ini kebetulan duduknya udah deketan dengan kelompoknya ya. Sudah, Pak. Oke, kalau gitu kita berikan LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya Bapak juga udah kirim di GCR ya. Jadi silakan download. Kita akan kalian coba kerjakan LKPD ini bersama-sama di kelompoknya ya. Siap? Siap. Ah, Siap, Pak. Ya, Pak. LKPD-nya dikit ya, cuma 4 alat. Silahkan coba diskusikan berkelompok, kemudian tentukan, nanti ada 4 tugas nih. Kalian harus bisa menentukan artian variabel acak. Oh ya, nanti ini di halaman depan ada nama kelompok, ini diisi ya. Boleh nama kelompoknya angkatan dari nama kalian, boleh. Atau kelompok 1, kelompok 2 boleh. Ya, nanti tunjuk aja. Berarti yang kelompok 1 nanti ketuanya Kak Abid, kelompok 2 Kak Panji, dan kelompok 3 Bu lagi. Kak Agis ya, yang jadi ketua kelompoknya. Nanti anggotanya tolong tuliskan. Nah, nanti Bapak minta kalian kerjakan LKPD ini. Antaranya ada variabel acak, seperti apa. Nah, nanti yang permasalahan ini ya, coba kerjakan juga mana yang termasuk variabel acak diskrit dan kontinu, silahkan dituliskan. Kemudian nanti kelompokkan, udah dikelompokkan tentunya harus beri alasannya juga. Ya. Kemudian setelah itu nanti kalian harus bisa menyebutkan ciri-ciri dari variabel acak diskrit dan kontinu. Bisa? Pemberi waktu 5 menit, bisa ya? Bisa, Pak. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh, kalau mau ditanyakan dulu. Pak boleh nyontek nggak ke kelompok lain? Oh, boleh dong, dengan kelompoknya Oh, sendiri. oke, baik, Pak. Ya? Kalau ada apa-apa boleh sambil pertanyaan. Nanti Bapak keliling. Ya? Ke kelompok. Siap. Silakan. Mengerjakannya boleh kalau dari bahan ajar yang Bapak kasih di pertemuan. Boleh buka HP-nya, boleh cari informasi dari manapun asal terpercaya ya. Silahkan. Kelompok 1 kira-kira ada masalah nggak?
Kak Abid ada enggak? Masih Pak, masih bingung nih Pak antara diskrit sama kontinu yang mana ya? Ya, gimana Kak Abid? Masih bingung antara diskrit sama kontinu. Bedainnya kayak apa? Bedanya coba baca dulu tuh sumbernya. Ya, Tidak. bentar Pak, ini masih baca Bapak. Oke. Silakan kelompok yang lain tetap bekerja sama ya di antara kelompoknya. Silakan baca-baca terlebih dahulu. Jadi di sini ini kelompok 3 Kak Agis ya, ketuanya ya. Bisa ya membedakan tadi baca kira-kira kalau yang acak variabel acak grid itu yang gimana ya? Masih baca sumber, Pak. Masih baca sumber. Oke. Oke, kalau dari 3 permasalahan ini, kalau kita lihat ada bilangan keras kurang dari 30. Kemudian, nah kalau bila kuadrat kurang dari 30, bisa dihitung nggak? Enggak. Oh, Bisa siji. didapat atau tidak buat tangannya. Coba lebih. Bagaimana, Pak? Kalau bilangan kuadrat kurang dari 30 dituliskan nggak 30. urutannya? Dituliskan urutannya, Bapak. Iya, anggotanya bisa di 4. 4, Kemudian, 16, iya, 49, 16, 25. Terus sudah ya, Pak? Sudah ya? 30, iya. tuh, berarti bisa dituliskan ya? Bisa. Bisa. Nah, kan kalau permasalahan kedua nih, ada kendaraan. Misalkan, kalau disuruh menghitung banyak kendaraan di perempatan, Anda menghitung jumlahnya. Susah, Berubah, Pak. Pak. Banyak banget. Ada yang datang, ada yang pergi. Nah, jadi sulit untuk dituliskan ya, karena terlalu Iya. banyak dan terus bergantian. Kemudian kalau permasalahan ketiga nih, bilangan bulat lebih dari ya. Banyak banget, Pak. Gampang, Pak. 16 seterusnya. Kan banyak sekali. Sampai berapa ya, Pak? Berapa sampai? Banyak, Pak. Iya lagi ya. Ini lebih Iya, dari. Pak. Jadi, kalau dari permasalahan ini berarti kita punya pemikiran dua hal ya. Ada yang terbatas, jadi bisa dicap. Ada juga yang tidak terbatas. Gitu ya. Ya, Kira-kira yang terbatas itu variabel acak diskrit atau kontinu? diskrit. Pak. Diskrit. Benar. Bapak ini luar biasa ya. Sudah. Berarti kalau yang tidak bisa dituliskan itu adalah variabel acak. Kontinu. Ini, Pak. Tuh. Nah, jadi kalau sudah tahu seperti ini, coba tuliskan, kemudian berikan alasan. Ya, oke. Kalau gitu. Kemudian, oke, waktunya nggak berasa ya. Udah 25 menit lagi nih. Berarti sekarang waktunya perwakilan kelompok tampil ke depan ya. Ada yang sudah siap? Kalau saya belum, Pak. Oh, belum. Tapi belum ya. Kalau kelompok yang lain sudah ada yang siap, kalau berarti Pak tunjuk ya.
Ya Pak, ditunjuk aja. Kalau Bapak sukanya sosiologi ya, karena sekarang tanggal 1, berarti kelompok 1 ya. Oke. Boleh kelompok 1 coba tampil ke depan, kemudian sebutkan hasil diskusi kelompoknya ya. Cukup di sini saja. Nah, ini aja deh. Coba dari kelompok 1. Ya Pak. Ya, dari permasalahan 1 sampai 3 di atas, manakah yang termasuk variabel acak diskrit dan kontinu? Sebutkan. Ya kalau yang variabel Ya. variabel acak diskrit itu berarti permasalahan nomor 1 ya Pak ya. Kalau yang variabel acak kontinu yang nomor 2 dan nomor 3 Bapak. Itu jawaban dari kelompok 1. Oke, alasannya kenapa? Kalau yang 1 itu kan terhitung Pak, bisa dihitung. Tapi kalau yang plus 2 sama 3 kita susah menghitungnya, jadi tidak bisa dihitung secara pastinya. Oke, luar biasa. Baik, dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan juga atau tidak? Ke kelompok 1 nih, atau ada yang mau menyanggah? Boleh dari kelompok 2 nih, dari ketua kelompoknya, Kapi. Silakan Kak Panji. Iya Pak, itu yang nomor 2 kan bisa Pak, bisa dihitung pakai CCTV, jadi bisa tahu jumlah motor berapa, jumlah mobil berapa, jadi bisa dihitung itu Pak. Oke, nah gimana nih? Dari Harus tanya Pak kelompok Polisi 1? dulu kok Pak. Oh tuh, kata Kak Hapsari harus tanya Pak Polisi. Pak Polisi. Ya. Nggak ada CCTV-nya, Papa Anji. Harus katanya ya, CCTV-nya. Cara hitungnya cepet walaupun ada CCTV. Kalau kendaraan kan cepet. Nah, ya. Coba dari kelompok 1, nih ada pertanyaan dari kelompok 2. Katanya kalau permasalahan 2 sebetulnya bisa dihitung. Nah, gimana nih menurut kelompok 1? Silahkan. Iya, menanggapi dari kelompok 2, meskipun bisa dihitung, tapi itu kan berlanjutan secara Pak, ganti-gantian Pak. Ini udah dihitung, terus nanti pergi, datang lagi. Nah itu kan tetap berbeda Pak. Kadang pergi 1 datangnya 5, terus tidak ada yang pergi dapat 10 kayak gitu. Kan berarti berubah-ubah Pak. Iya, tapi itu kan lampu merah Pak, lampu merah stop, jadi yang 1 bisa dihitung. Nah sebelah sananya nanti jalan, setiap lampu merah setiap mobilnya bisa dihitung Pak. Kapan Anji mau ngitung katanya Pak? Kalau gitu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 1, luar biasa sudah tampil ke depan. Kemudian kelompok 2 juga nih sudah aktif bertanya, luar biasa. Kelompok 3 juga sebetulnya pengen bertanya nih ya, tapi kita waktunya nih yang memberi. Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasilnya. Oke, terima kasih. Hadiahnya apa Pak? Hadiahnya Habis kelompok 3 jangan mau hadiah. Hadiah buat kelompok 1 boy. Di pertemuan berikutnya ya, kelompok 3 siap-siap ke depan. Dan kita ketemu lagi tanggal 3 ya, 2 hari lagi. Nah, siap-siap sudah di kelompok 3 ke depan. Ya. Oke. Iya, Pak. Baik, kita buat kesimpulan dulu ya. Buat kesimpulan dulu dari semuanya. Jadi tadi dari kelompok 1 menyatakan bahwa yang diskrit atau yang terbatas hanya permasalahan nomor 1. Sementara tadi ada pertanyaan juga bahwa dari kelompok 2, permasalahan kedua itu Pak bisa dihitung. Betul. Sebetulnya permasalahan 2 dan 3 juga bisa dihitung. Jadi yang namanya variabel acak itu semuanya bisa dihitung. Ya, pada intinya semuanya dihitung. Hanya saja
Kalau untuk yang variabel acak diskrit itu terbatas, kita bisa tuliskan daknya. Sementara untuk yang namanya continue itu berarti sangat banyak. Artinya seperti tadi kita memperhatikan, soalnya di sini pertanyaannya adalah banyak kendaraan yang melewati tempat ya. Ini nggak dibatasi, apakah dari pagi, misalkan dari jam 8 sampai jam 8.30 atau jam aja dari jam 8 sampai jam 12, itu tidak dibatasi. Berarti ini maksudnya adalah continue. Itu ya, kelompok 2 ya. Sudah lebih paham ya? Iya, Pak. Tanpa. Jadi kalau tidak dipilih, berarti itu maksudnya adalah continue. Oke, kalau gitu karena waktu yang membatasi kita, dan semuanya sudah Pak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau gitu oke. Kak Abid kenapa senyum-senyum terus? Baik, itu kita akhiri ya hari ini. Bapak ucapkan kasih kepada kelompok 1 yang sudah luar biasa, kelompok 2 juga sudah luar biasa, dan kelompok 3 tadi Bapak perhatikan kerja kelompoknya juga luar biasa ya. Hebat-hebat kalian lihat semuanya ya. Kemudian nah, ini kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya variabel acak, nanti ini Bapak akan kirim juga ke, jadi variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung mengbilang, jadi merupakan bilangan bulat. Continue itu hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan kecil. Ya. Gitu. Evaluasinya nanti Bapak kirimkan di GTR, silahkan nanti kerjakan ya. Ada 2 soal yang harus kerjakan. Silahkan kerjakan selama 5 menit ya. Sekarang kerjakan. Refleksi ini juga Bapak akan kirimkan ya di GCR saja. Jadi di GCR tidak ada, silahkan isi biar pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Ya, seperti itu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak terakhir? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak, cukup, Pak. Cukup, Pak. Selesai. Akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih, Bapak. Sampai jumpa besok. Kasih Pak Fuad.